Baik, kita ngaji tentang isi dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini termasuk surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Yang turun di Makkah atau yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Ada sebagian lagi namanya Madaniyah, yaitu yang turun di Madinah atau yang setelah Rasulullah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah ketika Rasulullah haji misalnya kan di Mekah, tapi kalau itu terjadi setelah Rasulullah hijrah, setelah beliau tinggalnya pindah ke Madinah, maka ayat itu disebut Madaniyah. Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek, kayak sekarang ini. Kalau Madaniyah itu Al-Baqarah, panjang-panjang. Biasanya kalau Makkiyah itu berisi tentang akidah, tentang iman. Kalau Madaniyah itu berisi tentang perintah ibadah, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, sholat Jumat, puasa Ramadan. Itu rata-rata terjadi atau ada di Madaniyah. Kalau Makkiyah, Makkah itu biasanya hanya perintah iman pada Allah, rata-rata seperti itu. Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Bener ya? 5 kan ya? Takutnya nambah. Belum ya? 5 ayat. Sekarang yang kita kaji tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Tapi lupa. Iya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis itu asbabul wurud, sebab-sebab adanya hadis itu. Hadis atau ayat Quran itu tidak sekonyong-konyong koder, sekonyong-konyong ada enggak, tapi ada sebab musababnya. Ada kejadian-kejadian begini kemudian turun ayat. Ada kejadian-kejadian begini kemudian baru adanya hadis. Nah, kayak di kita di Indonesia ini biasanya ada kejadian ini baru ada undang-undang. Nah, kayak begitu. La asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Falaq ini, yaitu dulu Rasulullah itu pernah kena santet. Rasulullah aja masih mempan dulu. Nah, iya, apalagi kita. Dan yang nyantet ini akhirnya ketahuan. Namanya Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam itu seorang tokoh Yahudi dari Bani Zuraid namanya. Namanya Labid bin Aqsam. Lah Labid ini nyantetnya teluh, santet. Kalau orang kampung saya tenung. Kalau orang Sunda apa namanya? Santet ya. Apa namanya? Ya pokoknya itulah. Ya semacam itu, gandawokan. Nah, satu hari ya tentu biasanya santet itu mempan kalau ada pakai anggota tubuh. Itu ada rambut Rasulullah yang diambil oleh Labid bin Aqsam tadi, kalau orang Jawa dibundeli. Itu apa dibundeli itu? Digulung. Kalau gini loh. Nah, diundel-undel. Lah iya, kalau bahasa Indonesianya apa? Untel-untel aja. Diuntel-untel. Ini misalnya tali, itu kan langsung digini, terus digini, ntar dibikin jadi 11 iketan, kemudian dimasukin ke dalam sumur, ya tentu sambil dibaca pada buk. Lah yang bacanya apa nggak tahu saya kok. Ya wes buk. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Lah ketika mengalami itu, gangguan itu, ketika disantet itu tadi, Rasulullah mengalami badannya itu lemes, terus pandangan mata itu kalau melihat orang kayak enggak jelas, kabut, kayak enggak jelas, remeng-remeng.
nggak semangat, terus pokoknya hawanya itu berat. Dan memang ilmu seperti itu saya pernah ditawarin. Dulu tahun 2001 itu kan saya kerja proyek, saya bangunan di Tangerang. Lah itu ada mandor apa nawani, Mas, karena malam saya ditawarin lembur. Mas mau lembur nggak? Wah nggak kuat dor, capek. Mau nggak kamu saya kasih wirid, atau bukan wirid, amalan atau apalah. Kamu yang kerja tapi yang capek orang lain. Ah enggak, dapatnya nggak seberapa, dosanya. Ya, iya. Dan dulu di kampung itu kejadian-kejadian kayak begitu yang di luar nalar. Kalau zaman saya kecil pernah lihat langsung itu benang segini. Di zaman itu kan kampung saya belum ada listrik. Asal berangkat ngaji dari rumah ke musola itu kan bawa oncor, obor. Oncor kalau orang kampung saya mah oncor. Pakai bambu dikasih kain dikuntel-kuntel. Obor itu Bapak. Nah, iya itu namanya kalau orang kampung saya oncor. Nah ketika pulang itu minyak habis kan asal jalan, kirain mah kunang-kunang. Ternyata enggak. Kata teman saya itu bukan kunang, itu jarum ada benangnya segini. Alhamdulillah. Biar enggak disantet kasih kopi. Ini ngajinya masalah santet. Dan itu ternyata ada wong Rasul juga pernah ngalami. Ya dulu itu sering kejadian, biasanya kalau ada habis pilihan lurah, ada orang tiba-tiba mati, tiba-tiba muntah, tapi keluarnya paku, keluarnya beling. Katanya, saya sih nggak lihat langsung, yang lihat langsung cuma ini doang tuh. Ya kata orang-orang sih begitu. Lah Rasulullah juga ngalami itu. Ketika ngalami itu kemudian turunlah ayat atau surat ini bareng sepaket dengan surah An-Nas. Maka surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu disebutnya muawwidzatain. Dua surat yang digunakan untuk memohon perlindungan. Surah Al-Falaq isinya 5 ayat. Ya kalau An-Nas berapa ayat? Dari dulu Quran 6. Berarti 5 sama 6 11. Nah, tadi yang iketan-iketan tadi itu kan 11 iketan yang dicemplungin di sumur, ditindih pakai batu. Begitu ayat 1 dibaca iketannya lepas, ayat 1 dibaca iketannya lepas, ayat 1 dibaca iketannya lepas. Begitu semuanya ikatan lepas, sembuhlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ayat ini turun, Al-Falaq dan An-Nas ini diawali dengan kejadian pernah Rasulullah itu mengalami disihir, disantet, diteluh, tenung, masyaallah itu namanya, oleh seorang yang namanya Labid bin Aqsam. Kemudian turun ayat, langsung 2 surat, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat, berarti semuanya totalnya 11. Dari setiap ayat asal dibaca ikatan lepas, maka semuanya lepas. Sembuhlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian berdasarkan riwayat ini, orang-orang yang menekuni ruqyah, kalau saya nggak tahu, saya nggak pernah mempelajari itu, hanya pernah lihat gitu aja orang-orang yang pada mempelajari ruqyah, pengobatan yang begitu yang memakai ayat-ayat Quran. Maka ruqyah biasanya yang dipakai yo Al-Falaq sama An-Nas. Karena ayat ini dua surat ini dikenal dengan nama muawwidzatain. 2 surat yang berisi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang asbabul nuzulnya. Sekarang poin yang ketiga, yaitu tentang fadilahnya, keutamaan dari surah Al-Falaq ini. Ya tentu sepaket dengan An-Nas sih, sama. Cuma karena kita yang ngajinya Al-Falaq, ya Al-Falaq.
Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Rasulullah itu setiap menjelang tidur, beliau ngambil air wudhu, kemudian membaca. Di antaranya yang beliau baca adalah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ditiupkan ke dua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk nyegah, nolak atau menangkal kalau ada orang yang berniat jahat. Lah kalau dulu Rasulullah ya tadi, nah kita sebagai umatnya yo kalau ingat kadang lupa Pak ya. Ya kalau ingat ambil air wudhu, setelah ambil air wudhu baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, Falaq, Nas, ayat kursi, langsung ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh. Itu fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Qala, ia mengatakan, amaroni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aqra'a bil mu'awwidhati fi duburi kulli salatin. Seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Beliau ngomong begini, saya diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aqra'a, untuk membaca bil mu'awwidhati, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai sholat fardu. Lah orang-orang tua kita disebutnya tahlilan. Lah tahlilan isinya kan itu kan? Lah ya kan tahlilan isinya habis Fatihah, qulhu, qul falaq, qul nas, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, langsung la ilaha illallah, doa. Intinya kan itu. Lah perintah Rasulullah, cuman orang sono enggak mau. Orang sono jauh, bukan orang sini. Kalau orang sini mah rajin semua ya. Kalau orang sono enggak boleh katanya. Ya katanya bid'ah. Ya wis lah, itu urusan dia lah ya, urusan dia. Tapi wong kita tahu hadisnya bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita selesai sholat fardu untuk membaca mu'awwidhat. Mu'awwidhat itu qul huwallahu ahad, qul falaq, qul nas. Intinya itu juga di antara fadilah atau istimewanya surah Al-Falaq. Sekarang poin keempat, yaitu isi dari surah Al-Falaq itu. Mulai baru kita bahas isinya. Ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, yang terakhir itu bacaan qalqalah. Qaf huruf qalqalah. Qaf, tok, ba, jim, dal. Kalau terletak di akhir kalimat yang awalnya dia hidup, karena berada di akhir kalimat dibaca mati, maka qalqalah kubur. Kalau ia memang aslinya dibaca sukun, berada di tengah-tengah kalimat, namanya qalqalah subur. Qul pakai qaf, artinya katakanlah atau bacalah. Tapi kalau pakai kaf, qul artinya makanlah. Kalau dibaca ya mirip ya. Qul pakai qaf, itu ada rasa kayak di tenggorokan keluar, qul. Tapi kalau qul biasa artinya makan. Pakai kaf artinya makan, kalau pakai qaf artinya katakanlah atau bacalah. Ini kan bentuk perintah. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il amar. Fi'il amar itu kata yang menunjukkan perintah. Yang namanya perintah berarti kan ada yang merintah, ada yang diperintah. Yang merintah siapa? Allah. Yang diperintah? Manusia.
Awalnya tekstualnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma konteksnya kita semua sebagai umat Rasulullah. Awalnya yang merintah namanya amar itu kan perintah. Berarti kalau perintah berarti kan ada yang merintah. Yang merintah Allah. Saat itu enggak langsung tapi melalui perantara malaikat Jibril. Yang diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Tapi kemudian karena kita sebagai umatnya juga kena imbas atau kena apa itu? Efek atau kontekstualnya dari perintah tersebut. Jadi perintah Allah pada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diperluas kepada kita semua. Berarti ini perintah Allah. Apa isi perintahnya? A'udzu, aku berlindung. Itu kalau pakai dal. Kalau pakai dal a'udzu artinya aku pulang. A'udzu kan pakai dal, ada titiknya. Artinya aku berlindung. Aku memohon perlindungan. Tapi kalau pakai dal titiknya dihilangin, a'udzu artinya aku pulang. A'udzu, aku memohon perlindungan. Kalau na'udzu, kami atau kita. Kepada siapa kita meminta perlindungan? Bil falak, kepada Rob. Rob itu pemilik, pemelihara. Berarti kita mohon perlindungan kepada zat yang memelihara, yang memiliki al-falak. Falak artinya apa? Waktu subuh, waktu fajar. Yang dispesialkan dalam surat ini waktu subuh. Karena konon santet manjur itu menjelang waktu subuh. Konon. Saya baca-baca di buku-buku begitu, katanya ilmu begitu, nyerangnya itu menjelang subuh. Ya nggak tahu, saya nggak tahu, prakteknya nggak tahu, hanya berdasarkan saya baca buku. Menjelang subuh, konon manjurnya itu menjelang subuh. Maka kita umat Islam itu seharusnya waktu itu udah tidak tidur lagi. Nah iya. Sebelum waktu subuh, hendaknya kan kita sudah tidak tidur, udah bangun, entah tahajud, entah hajat, entah taubat, entah sahur, entah boh macam-macam yang lain, seharusnya sudah tidak tidur. Nah, maka biasanya orang yang kena begitu ya yang subuh belum bangun. Dan waktu mustajabah untuk doa, waktu terbaik untuk istighfar itu yang menjelang waktu subuh atau yang disebut dengan waktu sahur. Falak dalam arti yang lain, misalnya dalam kitab Ibnu Katsir, falak itu tidak diartikan subuh, tapi diartikan jurang, salah satu jurang di neraka yang tertutup. Dan seandainya tutup itu dibuka, maka akan menjerit menangis seluruh penghuni neraka. Itu dalam tafsiran lain. Cuman yang umum yang ada di Quran diterjemah juz amma rata-rata maka diartikan waktu subuh. Dan tadi waktu subuh itu waktu yang sudah seharusnya kita sudah bangun mengawali aktivitas. Lah kita minta perlindungan dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan, dari keburukan. Ma khalaq, apa yang diciptakan Allah atau makhluk Allah. Kalau di situ terjemahannya apa? Dari kejahatan makhluk. Karena Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini selain malaikat berpotensi membawa keburukan. Selain malaikat, semua makhluk Allah di muka bumi ini berpotensi membawa keburukan. Manusia apalagi. Selain manusia ya sama. Selain manusia, hewan
Ya semua hewan itu ada potensi keburukan. Walaupun itu katanya hewan mahal dipiara, ada aja. Dulu ada penyakit yang berawal dari burung. Flu burung. Iya kan? Semua yang diciptakan oleh Allah selain malaikat berpotensi membawa keburukan. Maka kita mohon pada Allah dari keburukan makhluk, apalagi jin, iblis, setan, genderuwo, mak lampir dan lain-lain. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila malam itu diawali jam berapa? Jam 2 sekarang nih. Jam 10, ayo malam itu dimulai jam berapa? Malam? Habis maghrib, jam 12, ya terserah, kita berpendapat kan boleh. Iya lah Pak, jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Jam 12 tengah malam gitu, itu udah tengah malam. Jam 6 sore, ya jam berapa? Menjelang maghrib, ayo boleh berpendapat, ayo malam. Bisa, ayo. Ya orang segini aja pendapatnya beda-beda ya. Jam 6, jam 12, Isya, menjelang maghrib, apalagi malam itu loh dimulai jam berapa? 7, ayo berapa lagi? Jam 6. Nah. Udah Bapak aja lah. Nyerah Ibu nyerah. Ya kan kita bebas berpendapat. Katanya negara demokrasi. Malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Lah matahari terbenam kan nggak tentu. Iya. Nah, iya bisa jadi kadang jam 6, kadang jam 6 kurang, kadang jam 6 lebih. Kalau jam 5 enggak lah. Kalau kita orang Indonesia enggak. Secepet-cepetnya jam 6 kurang 10. Secepet-cepetnya ya kita orang Indonesia. Yang waktu Indonesia Barat tuh. Lain kalau yang timur atau lain yang kita Jakarta dan sekitarnya. Malam itu terhitung mulai dari terbenamnya matahari. Maka dalam kalender Hijriyah awal tanggal itu dimulai dari terbenamnya matahari. Kalau kalender Masehi kan jam 00, jam 00 jam berapa? 12. Makanya kalau pengumuman Idul Fitri, pengumuman Ramadan itu kan pas matahari terbenam, tanggal berikutnya kelihatan mau belum kan gitu. Nah, makanya terhitung hari Jumat, itu berarti Kamis sore. Kamis sore ketika matahari terbenam itu udah mulai hari Jumat. Nanti berakhir ketika matahari terbenam esok harinya. Nah, kejahatan itu akan mulai ada ketika pergantian hari itu. Lah maka orang-orang tua dulu asal menjelang maghrib tutup pintu, anaknya disuruh masuk. Aslinya itu ayatnya ya ini. Cuman orang tua dulu nggak jelasin ayatnya apa. Wes ayo maghrib masuk. Ada setan. Kalau emak saya dulu bilangnya ayo ada candi Allah. Candi Allah yumbo apa? Ayatnya itu aslinya mohon perlindungan kepada Allah wa min syarri ghasiqin idza waqab. Loh orang tua dulu itu pinter loh, cuman hanya nggak nyebutin ayatnya aja. Lah karena kita nggak tahu mana genderuwonya nggak ada. Orang tua dibilang tahayul, padahal ayatnya ada. Dibilang enggak mitos, ayatnya ada wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan, dari kejahatan yang ditimbulkan atau yang mulai ada ketika mulai awal malam, ketika malam mulai. Nah, cerdasnya orang tua dulu. Orang tua dulu kalau nasihati ya memang hadisnya, ayatnya nggak ditongolin. Cuma ya kadang kalau dipelajari, oh ternyata hadisnya ada, ayatnya ada. Dulu mak nih kalau nasihatin, kalau makan dihabisin. Pamali, ntar ayamnya mati. Dulu begitu ya? Yang orang kampung dulu nasihatin begitu kan?
Lah ternyata Rasulullah nasihatin kalau makan dihabisin karena keberkahan makanan kita nggak tahu ada di mana. Apakah di paling akhir, di awal, atau di tengah? Lah kita bilangnya mitos itu mah, makan nggak dihabisin ayam mati. Lah orang tua dulu mah pokoknya inti nasihatnya kalau makan dihabisin. Nah iya, orang tua dulu nasihatin kalau mau tidur bersihin kaki, cuci kaki. Nggak apalagi tambah minum obat cacing gitu ya. 6 bulan sekali. Artinya itu cuci kaki itu aslinya suruh wudhu. Cuma nasihat orang tua dulu sono mau tidur cuci kaki. Artinya itu sono wudhu dulu bersih. Mau tidur itu wudhu. Itu hadisnya yo ada. Cuman orang tua dulu kan nggak dibacain hadisnya. Cuman mau tidur bersih mau tidur. Nah iya. Lah sama kayak tadi, ayo maghrib. Apalagi dulu kalau yang punya bayi gendong. Begitu ya? Iya, gendong, jangan nah. Lah anak sekarang dinasihatin begitu malah mana setannya mana mau saya foto. Anak sekarang. Wah kalau anak gadis depan pintu jangan nanti. Yang lamar balik gitu kan. Balik lagi. Bener gak itu Pak? Ini udah 3 kali nih dilamar ya. Nanti saya cariin hadisnya. Daripada saya jawab ngawur kan, iya nanti saya cariin. Ya mungkin saya belum tahu. Ya kayak itu tadi kan. Dulu dia setan orang tua pokoknya kalau maghrib masuk musola kayak masuk ke rumah pokoknya kalau maghrib jangan di luaran. Ya ternyata ayatnya wa min syarri ghasikin idza waqab. Nasihat bijak orang-orang dulu ya. Ya kadang ya ada yang hanya bersumber katanya. Kadang saya yo nggak masuk akal tapi kalau dijalani kok yo beneran apa sugesti. Lah orang anyang-anyangan kok yang diikat jempolnya itu hubungannya apa? Pakai karet. Lah iya. Saya pernah Pak. Saya pernah. Ya, jangan-jangan yang lain juga pernah alami lagi. Pernah pakai karet. Lah iya makanya kan. Tapi begitu siapa tahu Allah ngasih sembuhan. Tapi kok ya bener. Terus lagi mungkin ibu pernah dengar gak? Kalau naik kendaraan biar gak kepengen BAB ngantongin kerikil. Batu kecil. Batu kecil. Mau jumroh. Pernah nggak? Bakal jumroh itu. Lah itu loh kalau dinalar-nalar hubungannya opo? Saya lihat dulu. Kalau orang anyang-anyangan diikat jempol itu pernah saya tanya ke dokter. Kata dokter apa? Nggak tahu Pak, saya juga nggak tahu. Enggak. Lah ya siapa tahu dokter dipelajari gitu loh, misalnya ada urat apa yang adanya di jempol kemudian diikat. Lah kok yang enggak diikat enggak itunya. Segala penyakit adanya di jempol katanya Ustaz. Ya mungkin itu wallahu alam saya enggak tahu kalau itu. Loh saya dulu yo pernah ngejalani yang saya sendiri aslinya akal saya nolak, cuman siapa tahu jalan sembuh lewat itu. Dulu anak saya yang perempuan itu 2 tahun lebih belum bisa jalan. 2 tahun lah. Secara fisik bagus. Nah, namanya orang tua dulu kan ada-ada aja yang coba sabet belut. Iya. Ya bener ya saya jalani Bu. Pagi-pagi ke pasar Koja yang lantai atas itu kan ada ya. Sampai tukang belutnya apal sama saya. Asal saya datang mau nyabet ya Mas. Iya Pak. Aslinya dalam hati saya dan akal saya hubungannya apa ya? Tapi siapa tahu Allah ngasih kesembuhan lewat ini. Ya saya jalani yuk. Berapa kali beli Pak Ustaz? Enggak beli, cuma numpang pinjem doang. Dan pulang. Oh jadi anaknya dibawa. Anak saya bawa. Iya ada di Koja. Iya di Koja di pasar atas dulu. Lantai 3 atau berapa itu loh.
Ya Allah. Hebat beli. Minjem ngasih goceng doang kok pulang. Terus konon lagi kalau anak udah umur sekian belum bisa ngomong, lidahnya dikerok. Ya Mas, setiap Jumat, habis Jumat. Bapak itu betul. Ya Allah. Masnya harusnya 24. Nggak tahu dah. Ya mungkin secara medis ada mungkin, tapi wallahu alam saya Mas juga. ada Pak, soalnya tetangga saya Pak. Anaknya belum bisa ngomong, jadi kalau habis turun Jumat minjem cincin saya. Makan dikerok. Ya Allah, Rabbi wa lillahil hamd. Balik ke ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan kepada Allah karena banyaknya hal-hal yang tidak baik itu ada di permulaan malam, yaitu mulai dari terbenamnya matahari. Ini kadang bocahnya ditakut-takutin, maknya yang ayam. Ya kalau ngaji mah gampang. Nah iya, kalau hal-hal yang baik ya monggo lah. Nah, yang hal yang nggak baik ya bahaya. Ngomong nggak apa-apa lepas kaki. Kemudian wa min syarrin naffasati fil uqad. Artinya apa terjemahnya di situ? Dan dari kejahatan orang yang berbuat apabila ia dengki. Loh, ayat yang keempat kok dengki dulu. Dan dari kejahatan perempuan Kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Dan dari keburukan kejahatan nafasat. Kenapa kok perempuan ya, bukan laki-laki ya? Perempuan mulu. Adanya nenek sihir, nggak ada kakek sihir sih ya? Tapi memang bener Bu, coba Ibu nonton film setan-setan kebanyakan laki apa perempuan sih? Perempuan. Malampir, Nyi Pelet, si manis jembatan Ancol, perempuan. Ayo suster ngesot, nenek gayung. Ini di film ini nggak aslinya mah nggak tahu. Tapi kalau kakek-kakek sihir lucu lah. Lah iya makanya. Loh ternyata yo gak mitos, ternyata ayat Qur'annya wa min syarrin nafasat, dari perempuan yang niup. Niup itu maksudnya nyihir gitu. Ya, mungkin yang lebih mudah mempelajari ilmu sihir perempuan kali ya. Ya kali. Ya memang perempuan itu menyihir ya. Nah, iya. Laki biar kumis baplang gede, nyampe rumah sama bininya juga langsung tersihir langsung. Menang kumis doang. Saya punya temen Bu, kalau ceramah menggelegar kalau ceramah pokoknya. Kalau dia cerita lucu orang pada ketawa, cerita nangis orang pada nangis. Sangar kayak begitu, kalau bininya ikut nggak jadi bunyi. Kenapa Pak? Nggak jadi ceramah. Entar bininya diginiin, pret gitu. Ketahuan modalnya. Tahu modal. Salah tingkah Pak dia. Lah mau ngomong apa ya depan ada bininya? Ayo Bapak jangan bawa bini Pak. Lah kalau saya mah tiap hari asal ini ikut istri mah. Kalau saya sama istri mah biasa bercanda, ledek-ledekan biasa saya. Lah di alam ayat ini kenapa kok yang ditunjuk perempuan ya? Padahal tadi kisahnya yang nyihir Rasulullah itu laki-laki. Tapi kok ayat ini perempuan, ya wallahu alam. Wa min syarrin naffasat, dan dari keburukan para wanita yang meniupkan fil uqad. Uqad itu buhul, bundelan tadi dulu. Buhul-buhul. Mungkin wallahu alam, saya sih belum tahu. Mungkin yang nyihir itu laki-laki tapi yang menjalani mungkin. Bukunya perempuan. Nah, mungkin begitu, mungkin wallahu alam. Saya udah cari-cari belum ketemu kenapa alasannya kok ini disebut nafasat. Nafasat itu perempuan. Jamak muannas salim, di situ sebut perempuan. Mungkin bisa jadi yang nyuruh itu Labid bin Asom, tapi yang jalani tadi perempuan, mungkin, tapi wallahu alam.
Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan keburukan wanita-wanita yang meniupkan sihir di bundelan, puhul, iketan tadi loh. Yang tadi Rasulullah itu ada 11 ikatan, yang ikatan itu setiap satu ayat dari Al-Falaq An-Nas hilang sampai semuanya 11 ikatan itu, 11 puhul. Kemudian ayat yang penutup, wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan keburukan orang yang dengki ketika ia dengki, orang yang hasud ketika ia hasud. Hasud itu iri, dengki, hasud, hasud sama saja. Definisi atau arti dari hasud itu wa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Arabnya begitu. Yaitu hasud, iri, dengki itu seseorang yang mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Kalau bahasa gampangnya sifat hasud itu SMS. Senang melihat orang susah. Sebaliknya susah melihat orang senang. Itu namanya hasud. Kadang kita begitu, ada orang jatuh bukannya ditolongin malah ketawa ya. Kita nih loh, kita ngelihat temennya jatuh gabruk, bukannya ditolongin malah ketawa. Iya benar, ketawain dulu baru tolongin. Rasain dulu. Biar nggak ngomong rasain lo kan biasanya misalnya nih, mohon maaf ya, moga-moga enggak. Ini misalnya salah satu dari ibu tadi kan licin katanya tuh, entah mungkin mau ke kamar mandi, jalan ke sana jatuh gabruk, ketawa otomatis ya. Iya benar, ketawain dulu. Lah iya, dia kan lagi nggak enak, Gabruk. lagi susah malah kita senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Itu namanya hasud atau hasad atau iri atau dengki. Bahasa gampangnya SMS. Nah, iya, kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Kalau zaman dulu kan beberapa tahun yang lalu sebelum ada WhatsApp kan SMS yang laris. Iya. Padahal sifat hasad atau hasud itu dalam hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sampaikan begini, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulun nar al hatoba. Ini hadis yang berkenaan tentang sifat hasud. Iyyakum wal hasad, hati-hati dengan sifat hasud. Ini termasuk salah satu penyakit hati. Penyakit hati itu yang tahu ya hasilnya kita sendiri harusnya. Cuman kadang yang lebih paham malah orang lain. Kita yang punya penyakit hati itu kadang malah nggak ngeh. Kita umpama kata orang pelit, tapi kita kan nggak ngerasa kalau pelit ya. Nah iya, kata orang-orang kita itu pelit, cuman kan kita sendiri nggak ngerasa kalau kita pelit. Ada kotak amal mau masukin, ya mikirnya lama. Susah nyambut uang. Lah iya, mikirnya itu lama. Yang ini apa ini akhirnya paling pinggir sini. Masih ada 2.000 ya? Masih. Ya Allah. Daripada nggak ngasih. Daripada nggak ngasih. Oh, bandingannya daripada nggak ngasih. Iya. Penyakit hati. Orang lain kadang nganggep kita ini pemarah, cuman kita sendiri nggak ngerasa kalau kita pemarah. Itu bedanya penyakit hati sama penyakit dohir. Kalau penyakit dohir kita paling ngerasa. Kita kalau sakit, yang paling ngerasain kan kita ya. Dulu saya kalau ada orang sakit gigi sering saya ledekin. Apa iya sakit? Dulu waktu zaman pesantren kadang kan sekamar berapa orang gitu. Ada yang sakit hati malah sakit hati.
Sakit gigi kadang diledekin, ada seng-seng dipukul-pukul, gumbrang, nah, mana sakit. Giliran ngerasain, ternyata mantap. Lah makanya penyakit zahir yang paling ngerasain kan kita. Tapi kalau penyakit batin yang paling ngerasain orang lain, bukan kita. Nah, hasud ini termasuk penyakit batin, penyakit hati. Lah Rasulullah nasihatin kita, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulun hasanat kama ta'kulun nar al-haqabah. Karena sesungguhnya penyakit hasud itu bisa memakan, menghanguskan kebaikan kita seperti layaknya api membakar kayu kering. Kretek habis. Loh, kok begitu? Karena biasanya macam-macam dosa itu berawal dari sifat hasud. Sampai orang nyelakai orang lain itu biasanya ya karena hasud. Misalnya misal sama-sama nyalek kemarin bulan yang lalu, sama-sama nyalek padahal dari partai yang sama. Lah dianya jadi, sininya enggak. Lah kalau orang punya penyakit hasud kan nyari cara bagaimana si onono yang jadi, cariin cara supaya jungkel entah lewat kan berawal dari sifat hasud. Biasanya penyakit hasud itu orang yang punya kesamaan profesi, supir ya sama supir, bos ya sama bos, ustadz ya sama. Lah iya kali. Biasanya kan punya penyakit hasud itu orang yang ada kesamaan. Kalau yang nggak ada kesamaan sama sekali, nggak ada sifat hasud. Misal yang beda profesi, pedagang sama supir. Biasanya karena nggak ada kesamaan, sifat hasud nggak ada. Pedagang biasanya ya sama pedagang. Saya itu punya teman yang konon kata orang punya indera 5. Kalau saya sendiri sih nggak ngeliat. Begitu pas sudah kejadian baru ngeliat. Itu air isi ulang gitu. Asir isi ulang itu asal ada yang beli. Itu ada, kalau orang Jawa uget-uget. Anakan nyamuk itu. Iya. Tapi kalau diambil sendiri, ngambil sendiri, ditungguin sampai setengah jam, nggak nongol-nongol itu uget-uget. Tapi giliran ada yang beli dibawa, kadang belum nyampe pulang baru ditutup, ditaikin ke motor, udah kelihatan itu. Nah, setelah entah di syariati apa, yo katanya yang nyalai ya sama-sama. Ya iya yang sama-sama jualan isi ulang. Lah mosok warteg yang nyalain ya enggak. Lah makanya biasanya sifat hasud ini, kalau saya pernah ngalami sendiri, beli sarapan nasi kuning baru diangkat, kita beli, kita cendok, udah lengket, udah gak enak dimakan kayak nasi basi. Nah, terus sehari 2 hari nggak jualan, lama-lama itu Bu kok kenapa nggak jualan lagi? Ketahuan Pak, akhirnya si Ono ya sama-sama. Ya biasanya kan begitu ya. Kalau dulu zaman saya ikut kerja bikin ukir, itu kan di Pulau Gadung, sepanjang jalan sampai ke Kampung Melayu itu kan mebel banyak. Itu dulu asal bosnya habis pulang kampung, itu mebelnya rame. Ibarat kata sampai lemari mau deyeng-deyeng aja laku. Tapi nanti kalau udah 2 bulan belum pulang kampung, lemari dibagus-bagusin, udah ada yang nawar, gagal, nggak jadi. Makanya dulu kita sesama kuli, ledek-ledekan sama kuli yang sebelah sono. Bos saya habis pulang kampung nih, alamat lembur. Nah, yang sono bilangnya, aduh, bos saya udah 2 bulan nih alamat nganggur, nggak ada kerjaan, nggak laku dagangannya. Ya biasanya kan sifat begini, biasanya ya orang yang punya kesamaan, entah kesamaan profesi, kesamaan pekerjaan, dagangan. Kalau yang lain biasanya malah enggak. Kalau orang yang punya penyakit inilah, kita mohon pada Allah agar orang-orang yang hasud, kalau seandainya, ya moga-moga nggak ada orang yang hasud, kalau dia pas nggak hasud ya nggak masalah. Pas dia hasud itu,
Makanya di situ bunyi ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika ia dengki. Ya aslinya dia punya sifat dengki, cuman kalau pas nggak dengki kan nggak apa-apa ya. Iya nggak masalah. Yang bahaya itu kan kalau pas timbul penyakitnya itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi apakah semua hasad itu nggak boleh? Ada yang boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Rasulullah sampaikan la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Berarti ada dua hal yang boleh kita hasad. Apa itu? Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Boleh hasud kalau ada orang yang duitnya banyak, sementara duitnya itu dipakai untuk dermawan. Kita boleh hasud, tapi hasudnya itu maksudnya terinspirasi. Ya Allah, moga-moga saya bisa kayak si itu, duitnya banyak, dermawan, banyak bantu orang. Kadang kalau kita lihat di tayangan YouTube yang mantan gubernur Jawa Barat siapa? Yang Deddy Mulyadi siapa? Gubernur Jawa Barat ya? Bukan ya? Bukan, yang Deddy Mulyadi. Bukan. Ngomongnya Sunda kok. Biar saya bukan orang Sunda, cuman nontonnya seneng. Kadang kalau ada terjemahan. Itu beliau kan orang kaya, pejabat. Cuman kan sering keliling bawa sepeda. Nanti kalau ada anak kecil nggak sekolah, terus kadang ada ibu-ibu yang udah sepuh tapi masih nyari nafkah, kemudian entah dibantu atau apa. Nah ini kan orang ini diberi harta yang berlebih, diberi kekuasaan, wong dia bupati apa gubernur sih dulu? Bupati ya? Nah, Purwakarta ya? Oh iya, nah nanti dilihat lagi lah di YouTube. Cuman saya sering lihat di Facebook atau di YouTube. Naik sepeda, kemudian lihat anak kecil dibantu, melihat orang sepuh dibantu. Nah ini kan rajulun atahullahu malan, orang yang diberi harta, diberi kekuasaan, tapi ia pakai hartanya itu untuk kemaslahatan. Lah kayak begitu kita boleh iri, tapi irinya itu pengen ngikuti. Baik, berarti itu hasad yang boleh. Tapi itu mah bukan ria ya, begitu ria bukan? Iya, kalau urusan ria itu urusan dia pribadinya. Yang ngasih begitu. Nah iya, masalah ria kan urusan pribadinya dia kan. Tetapi kemanfaatan buat orang kan tetap kepake kan. Duit yang dikasih, misalnya ada anak kecil yang awalnya nggak bisa sekolah lagi. Ada ibu-ibu yang kadang dagangan gorengan, dagangan apa dibantu. Masalah ria itu kan urusan pribadinya dia. Tapi yang penting kemanfaatannya itu. Lah yang boleh dihasut itu kemanfaatan dari hartanya itu. Masalah ria itu urusan sini. Yang tahu dia sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau dia niatnya supaya orang terinspirasi, bagus kan. Ada orang yang ikut misalnya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahul hikmah fahuwa yaghuddu biha wa yu'allimuha, yafidu biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan hikmah. Hikmah itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Yang kemudian ilmu pengetahuannya itu ia amalkan, ia bagi dengan orang lain. Kalau begitu, dua hal ini hasud yang diperbolehkan. Jadi tidak semua hasud itu dilarang. Yang boleh satu, ada orang berharta tapi ia dermawan dengan hartanya. Ada orang berilmu yang ia berbagi dengan ilmunya. Itu diantara hasud yang boleh. Nah ini dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Allah, zat yang menguasai, yang memiliki waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau keburukan makhluk Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan atau kejahatan waktu malam apabila mulai gelap.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan atau keburukan wanita-wanita yang meniup pada buhul atau iketan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia hasud. Semoga manfaat, kita bisa mengamalkan di kondisi-kondisi tertentu. Kita membaca surat ini sambil memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan